sebab ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Meskipun cuaca kurang bersahabat, Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap menikmati ibadah ini ya. Bukan karena indahnya cuaca supaya kita bisa merasakan indahnya kasih Tuhan, tapi dengan cuaca yang mungkin kurang begitu pas di hati kita, mari kita juga mencoba untuk tetap melihat kasih Tuhan ada di tengah-tengah keadaan ini ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada kalanya ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha hadir di dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang kita meragukan itu. Iya, keraguan yang kita ungkapkan dengan pertanyaan kita ya. Pertanyaan-pertanyaan kita di mana kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Oh Tuhan, di manakah Kau saat ini? Walaupun Tuhan gak pernah pergi kemana-mana kan, tapi kita bertanya, Tuhan di mana Kau Tuhan? Dan kemudian kita juga mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Meski kita selalu bilang, oh Tuhan itu maha adil. Tapi ada saatnya orang percaya itu bertanya, mempertanyakan, di mana keadilan-Mu Tuhan? Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau orang mulai sampai bertanya-tanya, di mana Kau Tuhan? Di mana keadilan-Mu Tuhan? Itu bisa dipastikan pasti orang yang sedang mengalami keadaan yang sulit luar biasa. Jadi memang kita ketika tiba di mana kita menghadapi keadaan, kenyataan hidup ya, dalam perjalanan hidup kita ini, hidup yang kita alami sendiri, atau bahkan juga mungkin yang dialami orang lain, yang ada di sekitar kita, nggak cocok, nggak pas, seperti yang kita harapkan, tidak cocok seperti menurut kita ya, menurut kita nggak pas seperti yang Tuhan janjikan dan Tuhan firmankan. Lah kalau janji Tuhan kan, Tuhan akan menyertai. Di mana Tuhan ketika aku sedang sakit? Di mana Tuhan berada ketika Dia membiarkan aku mengalami kecelakaan ini? Pertanyaan itu akan datang. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, banyak lagu yang muncul ya. Ungkapan pertanyaan orang-orang beriman di saat dia mengalami kegalauan itu tadi. Jadi ada juga sih sebetulnya, bukan cuma ada ya, banyak hal yang positif sebetulnya muncul ya. Orang terinspirasi memunculkan sesuatu hal-hal yang memberkati banyak orang, berawal dari keterjepitannya, ketersesakannya. Ini satu lagu kor ini pasti kita sudah hampir semuanya pernah dengarkan. Lulu lulu doro haki di dia do debataki. Kan dia tanya, di mana Kau Tuhan? Bertanya seakan seperti berontak ya. Kok Kau nggak kelihatan? Itu muncul ketika sang penulis lagu mengalami penderitaan yang sangat hebat ketika dia kehilangan orang-orang yang dicintainya. Muncullah, terinspirasilah sebuah kor yang memberkati banyak orang. Walaupun bukan hanya di lulu-lulu dorohaki kan di kesimpulan lulu-lulu nerohakinya itu yang penting. Akhirnya dia menemukan dan mengerti, memahami Tuhan. Jangankan orang beriman ya, dari kemanusiaan aja kadang orang mulai bertanya, ini entah lintas agama lah dulu saya katakan.
Ada satu lagu kan, yang ketika dia nggak bisa paham, kok bencana ini luar biasa ya? Kok ngeri kali semua keadaan yang terjadi di tengah-tengah lingkungan kita, dunia sekitar kita ini. Sampai Ebit Gyade itu tanya dalam lagunya kan, itu sebuah perenungan sebetulnya kan. Mari kita bertanya kepada, masih ingat kan? Sampai rumput yang bergoyang lah tempat untuk bertanya. Mungkinkah Tuhan sudah mulai bosan? Mungkinkah Tuhan ini marah? Sampai ada banyak kejadian bencana yang menimbulkan begitu banyak penderitaan dalam hidup manusia saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah secara umumnya bagaimana manusia termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan merespon penderitaan, merespon kenyataan-kenyataan hidup yang jauh dari apa yang diharapkannya, yang jauh dari apa yang dirindukannya, dimintanya dari Tuhan, sehingga menimbulkan sebuah keraguan dan mempertanyakan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang kadang-kadang merasa punya perasaan seperti itulah dulu ya, sebetulnya bukan hal yang luar biasa, sangat manusiawi sekali. Saya bukan mau bilang setiap kita boleh-boleh saja terus bersikap seperti itu mempertanyakan Tuhan, bukan. Tapi saya hanya mau bilang itu sifat yang manusiawi yang mungkin kita yang ngumpul di sini pun kadangkala ada di masa-masa seperti itu. Jangankan Amang Inang sekalian sebagai jemaat kan, kami-kami yang ada berdiri di sini pun juga mengalami hal-hal seperti itu. Mempertanyakan. Tapi sebetulnya yang menjadi persoalan adalah kalau orang sampai tiba di masa seperti itu, di perasaan seperti itu, apa jalan keluarnya? Itu yang mau kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kitab Habakuk ini ya, ini jarang-jarang sekali sih dikhotbahkan kan. Itu menceritakan bagaimana ya Habakuk sebagai seorang hamba Tuhan itu meluapkan perasaannya seperti yang saya bilang itu tadi. Rasa udah mulai bertanya di mana Tuhan, di mana keadilan Tuhan. Ketika ya Habakuk sebagai seorang yang percaya pada keadilan Tuhan, kehadiran Tuhan, dia melihat, oh ini situasinya udah nggak betul lagi nih. Situasinya sudah kayak udah di luar apa ini? Di luar kontrol ini semua yang terjadi. Apa yang terjadi? Waktu itu umat Tuhan, bangsa Yehuda itu sudah mulai mengalami banyak tekanan. Tekanan dari bangsa lain. Masa sih kita kan umat Tuhan, kok masa bangsa yang gak mengenal Tuhan itu yang menekan-nekan kita, yang membuat kita menderita? Dari manalah jalannya? Kita umat Tuhan, tetapi Tuhan membiarkan bangsa-bangsa yang tak mengenal Tuhan itu justru marlomo-lomo, menindas, menekan. Dan itu mempertanyakan di mana Tuhan? Setianya Tuhan itu di mana? Belum lagi dengan kondisi di mana masalah internal di tengah-tengah bangsa itu, para penguasanya, rajanya berlaku tidak adil, memerintah dengan kesemena-menaan, kesewenang-wenangan. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Orang kaya menindas orang lemah, orang mampu memicit-micit orang yang tidak punya apa-apa. Terjadilah banyak penderitaan di tengah-tengah bangsa itu. Itu bangsanya Tuhan, umatnya Tuhan yang seharusnya menggambarkannya bagaimana indahnya cintanya Tuhan. Tapi kok yang terjadi seperti ini? Itu sebabnya di pasal 1 ayat 2 itu sudah begitu jelas sekali ya. Nabi Habakuk itu menyatakan keluh kesahnya. Dia katakan begini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak,
tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman?" Dan seterusnya. Jeritan dari Nabi Habakuk melihat kenyataan yang begitu jauh dari harapan dan tak mampu dia terima. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, khotbah hari ini mengajak kita ya, bagaimana kita bisa mengatasi, keluar dari rasa galau, rasa kita merasa sudah ditinggal Tuhan, tidak diperdulikan Tuhan, yang merasa Tuhan itu enggak adil lah dalam hidup kita ini, Tuhan itu enggak sayanglah kepada kita karena apa yang kita alami dalam hidup kita ini. Kita lihat tadi ya, jawaban Tuhan kepada Habakuk diawali dari sikap Habakuk. "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Dia menanti, dia menunggu, dia berdiri di tempat di mana dia dapat menanti Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan, itulah. Dia pergi di tempat di mana dia bisa bertemu dengan Tuhan, menantikan Tuhan berbicara, memberi petunjuk, bersuara kepadanya. Dan Tuhan juga katakan begini kepada dia. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, "Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang-orang sambil lalu dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya." Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu sikap yang diinginkan Tuhan dari kita ya, ketika kita ada di masa-masa betul-betul kita merasa keadaan itu betul-betul kayaknya Tuhan sudah meninggalkan kita dan membiarkan kita, dan kita merasakan sepertinya tidak adil. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jangan pernah memelihara perasaan itu, memupuk perasaan itu di dalam hati kita. Kalau kita mau terus berpikir-pikir dan memelihara perasaan-perasaan itu, maka yang ada kita rugi sendiri. Ya, perasaan kita tadi kalau terus kita pelihara hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Jadi apa yang harus kita lakukan? Marilah kita datang. Marilah kita menanti. Datanglah pada Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Minggu lalu ya, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Nantikanlah pertolongan itu datang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, namanya menanti ya, nggak ada yang enak menantikan. Itu sebabnya ada sebuah ungkapan, menanti atau menunggu itu adalah pekerjaan paling membosankan. Bosan lah, karena kita nggak tahu kan kapan. Apalagi menantinya sangat lama. Dan ketika orang tidak punya kesabaran dalam menanti, di situ orang justru sering mempersulit dirinya sendiri. Orang yang gak sabar, yang gak mau menanti Tuhan dalam hidupnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, itu akan mempersulit dirinya sendiri dan membawa dirinya kepada penderitaan yang lebih besar. Satu kali dalam sejarah orang Yehuda ya, mereka ini dalam tekanan Babel kan. Kemudian mereka coba untuk mengandalkan pikirannya sendiri. Kalau begitu kita mari berkoalisi.
Berkoalisilah kita ke Mesir. Karena Mesir itu punya kekuatan yang hebat luar biasa. Nanti kalau kita berkoalisi ke Mesir, maka kita bisa melawan Babel. Tetapi Tuhan maunya tidak seperti itu. Tuhan mau mereka tunduk saja, tunggu. Tetapi mereka nggak sabar. Nggak sabar, mereka pergi cari jalan keluar sendiri, tindakan sendiri, di luar rencana Tuhan. Dan akhirnya itulah yang kemudian membuat mereka jatuh ke tangan Babel. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, perlu kesabaran ya, menantikan cara Tuhan menjawab permohonan kita. Nang pitor humarujur, cari jalan keluar sendiri. Kalau kita mau cari jalan keluar, betul-betullah jalan keluar itu sesuatu yang kita tanya sama Tuhan. Tuhan, inikah yang harus kulakukan? Jangan ambil tindakan sendiri. Tindakan kita yang kita mengandalkan pikiran kita sendiri itu akan singgip, cenderung ya, membuat kita lari dari kebenaran Tuhan. Ketika ada orang menghadapi kesulitan ya, katakanlah dulu kesulitan ekonomi, ketidaksabaran kita menunggu Tuhan, menanti Tuhan menolong kita, kan itu yang membuat orang terjebak. Udahlah, rohani bapina roha, kan harus cerdik kita. Ada kesempatan untuk korupsi, nih ambil. Cobalah dulu ya. Kadang-kadang orang punya alasan untuk bermain-main itu, ngambil yang bukan haknya itu karena lagi dalam kesulitan. Ada orang tergoda kan untuk tipu-tipu, untuk mencuri, mengambil yang bukan haknya. Dengan alasan apa? Lagi dalam kesulitan, ada kesempatan, kenapa tidak dipakai? Ya kalau pakai pikiran kita memang kita akan jatuh dalam dosa. Kalau orang coba, apa yang akan dihasilkan ketika orang mengambil jalan untuk mengatasi kesulitannya dengan mencuri, dengan mengambil yang bukan haknya, dengan tipu-tipu, memperdaya orang lain. Gak akan mungkin itu menjadi berkat dalam hidupnya. Mungkin persoalan sebentarnya itu selesai, selanjutnya akan ada persoalan-persoalan yang baru, yang lebih sulit. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari perlu kita belajar menanti. Kalau dikatakan menanti itu kan sebuah sikap ya, yang betul-betul menggantungkan harapan kepada Tuhan. Betul-betul memasrahkan diri kepada Tuhan, dan ketika kita menanti, justru di situ sebetulnya kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi masalah kita itu. Itu firman Tuhan jelas mengatakannya di Yesaya 40 itu. Orang yang menantikan Tuhan pastikan dikuatkan. Seumpama burung raja wali. Mereka lari tak lesu, mereka jalan tak letih. Itu gambaran janji bagi orang yang mau menunggu Tuhan, yang mau menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, yang mau membiarkan Tuhan menuntun dia menyelesaikan persoalannya, bukan dengan caranya yang tadi. Coba kalau ada di tengah-tengah kita ya, ada yang berkelahi, terus kita mau pakai malo-malota untuk menyelesaikan perkelahian itu. Kalau malo-malo do tak pakai manginang, berbeda marupani rumah tangga ni geleng ta, malo-malota nang tak pakai, dang nalau hadinggano na tubuh siani sursar. Kalau pikiran kita, udah bodoh kali kau, ngapain tinggalkan aja. Udahlah kalau kayak gitu-gitu terusnya rumah tanggamu, cerai. Kan ada dari bahasa itu yang membawa kepada keadaan yang lebih baik. Tapi ketika orang menantikan Tuhan, bahasanya pasti beda. Sabar ya nak, andalkan Tuhan. Terus berdoa ya. Kalau orang dalam marah, dalam persoalannya diajari sabar ya, andalkan Tuhan, kan hatinya teduh, tenang. Tapi coba orang sudah marah, sudah menderita, datang lagi bahasa-bahasa memprovokasi. Bodoh kali kau ya, ngapain kau ikutin aja? Udah tinggalkan aja. Atau bahasa-bahasa lain lah, yang ada kehancuran. Itu ketika kita mengandalkan pikiran kita.
Jadi mari amang inang sekalian, belajarlah ya untuk ketika kita ada di tengah-tengah penderitaan hidup kita ini, tenangkanlah hati. Tenangkan hati, datang kepada Tuhan. Kalau tadinya kita merasa sangat sakit, merasa diabaikan atau merasa Tuhan gak adil, percayalah. Yang kedua, kita harus ya diingatkan bahwa Tuhan itu gak pernah menipu loh. Tuhan itu gak pernah menipu. Itu tadi yang dikatakannya di ayat 3 itu, tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Tuhan itu adil. Tuhan itu pasti akan bertindak dengan benar, dengan tepat, dengan adil dalam hidup kita ini. Bapak Ibu sekalian, percayalah. Kalaupun kita merasa itu gak adil, itu gak tepat, keadaan itu gak bisa, gak bagus gitu ya. Percayalah, kalau ada orang bersenang-senang melakukan kejahatannya, hanya tinggal tunggu waktu. Kalau ada orang melakukan kebaikan itu kayak gak ada hasilnya, gak ada upahnya, sabar, tinggal tunggu waktu. Tidak akan menipu Tuhan, tidak akan dibohonginya kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu gak pernah meleset. Yang membuat itu seakan meleset karena orang yang meragukan janji Tuhan dan memakai pikirannya untuk memahami janji Tuhan. Ya melesetlah janji Tuhan itu menurut hati kita. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, janji Tuhan tuh gak akan pernah nipu. Kembali kepada kehidupan orang Yehuda tadi ya. Pada akhirnya itu harus mereka bisa ngerti. Kalau kondisi itu seperti itu, bukan Tuhan tidak cinta, bukan Tuhan tidak sayang kepada umat itu, tapi akan terbukti pada waktunya di mana Tuhan ya akan menyatakan bahwa apa yang Tuhan perbuat dengan mengizinkan penderitaan, kelaliman, penindasan terjadi di tengah-tengah umat itu, bahkan nanti mereka akan tiba di mana mereka akan terbuang selama 70 tahun. Semua itu menjadi satu cara Tuhan untuk justru semakin memperjelas, menunjukkan kasih setianya untuk memproses gitu loh. Jadi kan maksudnya maksud baik, supaya umat Tuhan itu bisa kembali merasakan dan mengakui akan kebaikan Tuhan melalui semua yang terjadi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita juga harus mengalami itu kan. Kadang-kadang kita merasakan hidup ini gak adil, menderita sekali rasanya. Tapi percayalah, ketika orang-orang beriman merasakan semua ketidakadilan itu dalam hidupnya, dan kemudian dia menantikan Tuhan, pada akhirnya dia akan ngerti kok. Pada akhirnya kita akan paham kok. Oh, Tuhan ternyata sedang memproses aku. Oh, Tuhan ternyata sedang membentuk aku. Jadi gak ada sesuatu hal apapun Bapak Ibu sekalian ya, yang terjadi itu tanpa sebuah maksud dan tujuan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, semua itu ada maksud dan tujuan. Dan tak satu pun maksud dan tujuan Tuhan itu jelek. Gak ada. Kalau kita diizinkan sakit, yakinlah ada sesuatu hal yang Tuhan mau bisikkan kepada kita lewat sakit penyakit kita itu. Bukan mau menyiksa-nyiksa kita dengan sakit itu. Ada sesuatu hal. Walaupun tiap-tiap orang harus belajar memahami, merenungkan itu. Karena gak sama juga pesan untuk setiap orang. Kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu sekalian, kita sepertinya kayak gagal gitu ya. Gagal sebagai orang tua mendidik anak-anak kita itu. Yakinlah, ada sesuatu hal yang Tuhan mau katakan, ajarkan, didikkan kepada kita. Supaya kita itu betul-betul bisa mengerti akan maksud dan rencana Tuhan. Jadi gak ada sesuatu hal apapun Bapak Ibu sekalian yang tanpa maksud dan rencana. Termasuk pertanyaannya si Ebit Giade tadi. Kenapa? Apa Tuhan bosan? Marahkah Tuhan? Yang jelas kalau kita juga dunia ini mengalami banyak hal-hal yang menurut kita itu adalah
sesuatu yang kayak nggak pas ya. Kok orang-orang baik juga jadi korbannya? Karena bencana alam kan korbannya bukan cuma orang jahat kan? Kemarin waktu tsunami yang bermatian itu bukan cuma orang jahat, termasuk juga orang baik. Tetapi meskipun orang-orang baik di situ menjadi korban dan rasanya nggak adil, Bapak Ibu sekalian, di situ kita mau belajar akan kedaulatan Tuhan. Kita mau belajar akan kuasa Tuhan yang gak terbatas. Dan pada akhirnya kalau kita mengerti bahwa Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa atas apapun ini, mau orang jahat, mau orang baik, itu akan semakin membuat kita semua takut hormat kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari ya, ketika kita ada di situasi yang bertanya-tanya, Tuhan di mana Kau, Tuhan di mana keadilanmu? Maka kita diajak untuk belajar hidup dengan cara yang benar. Tadi dikatakan di ayat 4, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Marilah Bapak Ibu sekalian, hiduplah dengan beriman, dengan percaya. Saya lebih suka menggunakan istilah iman ya, lebih mengerti. Kalau kita coba bilang pakai percaya, semua orang bisa saja percaya, tapi nggak semua orang hidup beriman. Beriman itu adalah percaya meskipun masih belum datang sampai. Orang beriman itu adalah bisa buktikan meskipun nggak dilihat mata, itu beriman. Seperti lagu anak-anak tadi. Saat ku tak melihat, hatiku percaya. Nggak lihat sih pertolongan Tuhan sudah nyata dengan mata kepala kita, tapi kita percaya Tuhan menolong kita. Hidup ini sih nampaknya sulit, banyak pergumulan. Kadang-kadang untuk makan saja susah. Cari hidup sehari-hari itu kayaknya kok susah sekali. Tapi percaya Tuhan pelihara hidup kita. Itulah yang namanya beriman. Maka beriman itu bukan cuma sekedar percaya dengan kita mengucapkan kesaksian tadi aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya. Tapi hidup beriman itu seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam Ibrani 11 ayat 1 yang buka Alkitab, yang bawa Alkitabnya, mari kita coba membaca bersama. Apa kata firman Tuhan tentang iman, tentang percaya kita kepada Tuhan? Ibrani 11 ayat 1. Yang sudah dapat mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Beriman itu berani percaya, berani berharap kepada Tuhan. Walaupun belum nyampe juga sampai sekarang. Apa yang kita minta. Beriman itu adalah kita bisa buktikan Tuhan mengasihi aku, Tuhan ada selalu bersamaku. Walaupun faktanya kita mungkin ada melihat begitu banyak pergumulan dalam hidup kita, tetapi orang yang beriman dia akan hidup. Orang yang beriman dia akan selamat. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk terus mempercayai Tuhan kita dengan beriman. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kami hidup bukan karena melihat, tetapi kami hidup oleh karena percaya. Saudara-saudara sekalian, percaya, beriman kepada Tuhan itu akan memberikan sebuah kekuatan baru. Percaya, beriman kepada Tuhan itu yang akan memampukan kita menghadapi banyak sekali pergumulan. Kalau nggak pakai iman, nggak akan ada orang bisa sanggup melewati pergumulannya dengan benar. Orang yang mengandalkan pikirannya akan menghadapi pergumulannya dengan cara yang salah. Makanya cari jalan keluar salah. Makanya efeknya pun bisa membuat hidupnya lebih susah. Kalau sudah susah, mari nggak usah ditambah lagi penderitaan kita itu Bapak Ibu.
Jangan kita tambah dengan mengandalkan pikiran kita supaya kita nggak mengambil langkah yang salah. Tapi marilah kita belajar hidup dengan beriman. Beriman itu menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Beriman itu mempercayai Tuhan untuk melakukan sesuai dengan caranya, sesuai dengan waktunya. Beriman itu mengizinkan Tuhan mewujudkan maksudnya dalam hidup kita, bukan maksud kita. Jadi kita harus belajar lebih dewasa. Sebagai satu penutup dalam khotbah ini, ada satu doa dari seorang hamba Tuhan ya. Mungkin kita sering dengar juga itu, lihat di internet, namanya Serenity Prayer. Sang hamba Tuhan itu kutipan dalam doanya itu mengatakan begini, Tuhan berikanlah aku ketenangan jiwa hati untuk menghadapi keadaan yang gak mungkin bisa kuubah. Ada banyak hal kan yang gak bisa kita ubah. Tadi hujan haba-haba, gak akan ada kita yang bisa menghambat hujan itu untuk berhenti kecuali Tuhan mengendakinya. Ya udah, kalau mau hujan pun datang aja ke gereja. Tenangkan hati itu. Jadi gak usah marungut-ungut kalau ada keadaan yang tak bisa kita ubah. Kedua, dia minta dalam doanya, Tuhan berilah aku kekuatan ketika aku menghadapi keadaan yang masih bisa kuubah. Kalau masih bisa kita upayakan, biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan. Yang ketiga, dia minta dalam doanya, Tuhan berikanlah aku hikmat untuk bisa membedakannya. Membedakan mana yang masih dia bisa ubah, mana yang memang tidak bisa dia ubah. Jadi kalau dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, maka dia bisa mengambil langkah yang bijaksana. Jadi tidak semua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian keadaan memang bisa kita ubah. Kadang-kadang banyak hal gak mampu kita mengubahnya. Keadaan itu seperti itu. Kalau orang yang kita cintai udah mati, gak akan bisa ada yang mengubah itu kan. Ya minta ajalah kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa memahami maksud Tuhan dengan kepergian orang yang kita cintai. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan. Tapi kalau kita tahu di dalam kegagalan itu kita masih bisa punya kesempatan untuk bangkit lagi, berusaha lagi. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Tuhan, mampukan aku bangkit kembali dari kegagalan, dari keterpurukanku ini. Dan mintalah selalu hikmat dari Tuhan untuk memahami semua keadaan itu. Yakin percaya Tuhan gak pernah merancang apapun yang buruk tentang hidup kita. Mau itu kita menghadapi sakit, penderitaan seperti apapun, maksud dan rancangan Tuhan adalah selalu yang terindah untuk setiap kita percaya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang meyakinkan kami pada saat ini supaya kami belajar memahami akan maksud-Mu dalam setiap keadaan yang sering kali kami tidak bisa mengerti. Biarlah Tuhan, kami benar-benar boleh memahami bahwa kasih Tuhan tidak pernah beranjak, bahwa Tuhan selalu mencintai kami. Kalau Tuhan izinkan kami menghadapi masa-masa yang sulit, biarlah kami boleh pahami itu sebagai cara Tuhan memproses hidup kami, membentuk hidup kami, supaya kami belajar lebih beriman sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu meneguhkan hati setiap kami. Engkau mengenal setiap kami yang ada di bait-Mu saat ini. Tuhan tolong setiap kami yang mungkin datang dari rumahnya dengan keluh kesah, dengan hati yang hancur oleh karena beban hidupnya. Maka biarlah setiap kami boleh menemukan ketenangan jiwa kami, karena kami yakin percaya Tuhan adalah penyelamat dan penolong kami. Buat anak-anak-Mu yang sedang bergumul di tengah-tengah kesehatannya, Tuhan biarlah setiap kami memahami bahwa Engkau adalah Allah kami, penyembuh kami dan
pemilik hidup kami, sehingga kami tetap percaya Tuhan di dalam Engkau melewati masa-masa sakit kami. Berikanlah juga Tuhan pengharapan yang hidup bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin hampir berputus asa dan akan mengambil tindakan-tindakan yang salah untuk mengatasi persoalannya. Bawa pulang juga setiap anak-anak-Mu yang hidup di dalam ketersesatan, yang hidup di dalam dosa dan kejahatannya, supaya firman Tuhan benar-benar mengubahkan hati setiap kami untuk datang bertobat kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu HKBP Desa Teladan. Terpuji dan termulialah Engkau di dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin.